Saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki tahun baru liturgi gereja. Maka selamat tahun baru. Kita bersama-sama masuki tahun baru, tahun A bersama Matius. Dan kita mengawalinya pada hari Minggu pertama Advent. Advent dari kata dasar advenire, datang menuju. Menuju apa? Menuju peristiwa penting dalam iman kita, baik secara liturgis dalam peristiwa Natal maupun kedatangan Tuhan dalam arti yang paripurna dalam akhir zaman. Kedatangan Tuhan kita siapkan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dan itulah kita memiliki masa Advent 4 minggu. Dan itulah simbol yang ada di dalam Corona Advent. Corona berarti lingkaran ya. Ya, Corona sekarang agak membuat kita agak miris karena ada COVID-19. Tapi Corona itu berarti lingkaran. Tapi sekaligus juga ada di situ 4 lilin. Maka saya harap tadi sudah ada perarakan dari perwakilan lingkungan atau wilayah. Saya berharap di rumah juga boleh dan sebaiknya buat keluarga-keluarga. Apapun bentuknya yang penting ada 4 lilin. Kalau komplit dan standar seperti itu. 3 warna ungu, 1 warna pink atau rose. Kalau tidak ada ungu semua juga boleh. Kalau tidak ada putih semua juga boleh. 4. Menggambarkan kita 4 minggu. Dengan demikian di satu pihak dan ada di situ warna hijau, dedaunan. Ya kalau di gereja harus asli. Kalau di lingkungan ya nggak apa-apa lah. Untuk gereja harus asli, daun beneran. Menggambarkan sebuah kehidupan. Sebuah pengharapan. Maka lilin pertama itu lilin pengharapan. Lilin kedua adalah lilin damai. Lilin ketiga adalah sukacita. Maka nanti juga ada Minggu Gaudete. Dan lilin keempat lilin kasih. Dan kita diajak dalam dinamika hidup kita. Di satu sisi kadang berulang. Itulah lingkaran, siklis. Tapi tidak hanya muter-muter saja, nggak kemana-mana. Tapi juga bergerak maju, progresif. 1, 2, 3, 4. Jadi itu saya kira kita diingatkan akan hidup ini. Kita bergerak kadang-kala banyak terulang-ulang dalam hidup ini, siklis. Tetapi bukannya berputar-putar sehingga pusing sendiri. Tapi kita bergerak maju. Dan nanti juga pada masa yang khusus, hari yang khusus, mulai 17-18 Desember, ada acara hitung mundur, countdown Natal. Jadi sudah jauh sebelum ada seperti misalnya Piala Dunia sepak bola, Olimpiade, Asian Games, biasanya kita ada hitung mundur. Gereja sudah ada duluan. Sejak awal hitung mundur sampai akhirnya sampai pada hari H-nya, hari perayaan yang kita sama-sama nantikan. Ini juga bagian katekese kecil sederhana untuk anak-anak. 1, 2, 3, 4, itu sudah dekat Natalnya. Mengajari, maka saya kira baik kita punya orang Katolik punya kekayaan simbol yang luar biasa. Ya, mohon harap Anda juga mendalaminya. Kalau tidak tahu tanya pada orang yang benar. Jangan tanya pada orang yang lain yang nggak ngerti, apalagi nggak percaya. Sesat jadinya. Jadi supaya kalaupun akhirnya orang-orang Katolik mengerti, memahami kekayaan simbolik dalam gereja, dan setelah itu merasa, wah, setelah mendalami betul-betul ajaran iman gereja dan kekayaan liturgi gereja, lalu mengatakan, saya nggak cocok. Ya udah. Silahkan, selamat tinggal, oke. Tapi jangan sampai Anda belum mendalami,
lalu Anda meninggalkan, itu sayang, sangat disayangkan. Maka kita bersama-sama diajak melalui simbol-simbol yang kita gunakan hari ini, mulai masa Advent ini, dengan corona ini, moga-moga kita sungguh boleh mengerti maknanya, bahwa hidup kita itu kadangkala berulang, siklis, tetapi bergerak maju, progresif. Dan kita diajak untuk bersama-sama menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Paus Fransiskus memberikan gambaran sederhana tentang Advent, bahwa ada 3 kedatangan Tuhan yang pokok. Yang pertama adalah masa lampau, itulah peristiwa inkarnasi, penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, itu 2000 tahun yang lalu. Peristiwa Natal di Bethlehem. Tapi juga kita menantikan kedatangan Tuhan kelak nanti, yaitu pada saat akhir zaman, pada saat parousia, kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Dan di tengah-tengahnya, nah itulah kini dan di sini. Yesus hadir dalam diri kita secara personal, dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, dalam gereja, dalam masyarakat, kapan saja, di mana saja, setiap hari. Maka kita berharap bahwa dalam keluarga-keluarga, ini ada HUB ya, supaya keluarga-keluarga bulan-bulan Advent ini juga secara istimewa mempersiapkan dengan baik. Jangan hanya mikir nanti pakai baju apa, nanti pakai makan apa, menu apa, kue apa. Tapi juga pikirkanlah baik-baik supaya kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh dialami dalam apa? Dalam sabdanya. Maka baca Alkitab, dalam kehadiran bersama untuk berdoa. Karena di mana 2 orang atau lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka moga-moga kisah Natal dikatakan, ia lahir di palungan karena tidak ada tempat baginya. Ya saya berharap ini terutama juga ini yang hari ini ada yang ulang tahun perkawinan. Dan kita semua, mari mulai memberi tempat ruang Tuhan dalam keluarga. Salah satunya, ya berdoa bersama. Masih berdoa bersama? Masih berdoa? Saya yakin masih berdoa. Tapi berdoa bersama sebagai keluarga, nah ini harus dibuat survei ini. Kalau ada 1 dari 10 ya berarti bagus itu, istimewa. Tapi kalau 9 seperti dalam kisah yang disembuhkan itu, hanya 1 yang balik, waduh, ini hanya 10% yang berdoa bersama keluarga. Nah mari kita mulai, supaya ada tempat bagi Tuhan dalam keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga Kristiani tidak pernah lagi berdoa bersama dalam keluarga, ya agak mengkhawatirkan sebenarnya ini. Agak mengkhawatirkan ini. Dan Paulus menghendaki supaya mari kita kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga itu dibuat. Salah satunya adalah berdoa bersama dan juga makan bersama. Ini mulai yang sederhana ya. Jangan mulai yang aneh-aneh dan jauh mulu-mulu. Mulai yang sederhana. Kalau itu dilakukan, saya berharap dan saya yakin bahwa keluarga-keluarga boleh semakin mengalami kehadiran Tuhan dalam keluarga. Syukur-syukur membuka Alkitab, baca firman Tuhan. Syukur-syukur. Tapi kalau 3 hal ini bisa dibuat, saya harap dan kita yakin bahwa keluarga-keluarga sungguh boleh semakin mengalami kehadiran Tuhan yang sungguh membawa sukacita sekaligus juga membawa pengharapan. Nah kalau keluarga-keluarga yang bermasalah itu, saya tanya, kamu ada sering ngobrol enggak? Kamu sering ngomong enggak? Sering bicara enggak? Kamu makan bersama tidak? Kamu berdoa bersama tidak? Biasanya absen semua itu.
Biasanya absen semua itu. Keluarga-keluarga bermasalah selalu absen 3 hal penting itu. Pasti, yakin. Kalau keluarga masih ada itu, rasanya masih ada harapan. Maka kalau hari ini temanya adalah lilin pengharapan, kita berharap bahwa keluarga-keluarga Kristiani membuka diri supaya ada ruang, ada tempat bagi kehadiran Tuhan, dan jangan seperti apa? Orang-orang zaman Nuh, sudah tahu, diberitahu, diajak oleh Nuh, tapi mereka cuek-cuek aja, tidak peduli, dan akhirnya sampai dihajar habis oleh air bah, telat, sudah tenggelam semua. Jadi moga-moga kita jangan seperti orang-orang zaman Nuh yang diberi tanda, diberitahu, tetapi abai, tetapi tidak peduli. Ah, moga-moga kita berharap keluarga-keluarga sungguh punya ruang untuk Tuhan. Dan kalau itu terjadi, ada harapan, ada harapan. Sebagaimana di dalam bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua untuk ikut jalan Tuhan, jalan terang seperti kata Santo Paulus, berjalan menempuh jalan Tuhan. Kalau istilah Paulus, bangun, bangun dari tidur, meninggalkan kegelapan, meninggalkan perbuatan kegelapan, dan mengenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang yang tidak terlena oleh pesta pora kemabukan, percabulan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Nah, ungkapannya puitis hari ini dari transformasi itu. Moga-moga keluarga-keluarga juga bisa mengubah itu. Dari pedang jadi mata bajak, dari tombak menjadi pisau pemangkas. Tidak lagi belajar perang, tapi hidup dalam damai. Nah, bisa enggak? Kalau zaman dulu ya pedang ya. Kalau zaman sekarang ya itu semua alat-alat perang. Siap membunuh, mematikan. Entah itu pedang, tombak, menjadi bajak, pisau pangkas, itu berarti menghidupkan, menghasilkan, produktif. Nah, kalau dalam level kita, mungkin kata-kata, lidah mulut ini bisa tajam, lebih tajam dari pedang. Apakah kata-kata dalam keluarga, satu sama lain suami istri, orang tua anak, kata-kata yang tajam, yang menusuk, yang mematikan, yang melukai, atau merusak, atau justru sebaliknya, kata-kata yang menyapa, memuji, mendoakan, mendukung, memperhatikan, empati. Nah, mana kata-kata itu? Mari belajar mengubah kata-kata yang tajam, menusuk, menjadi kata-kata yang meneguhkan, yang menguatkan. Nah, silahkan lihat sendiri masing-masing. Selama Advent ini, lebih banyak kata-kata yang mana? Kata-kata yang tajam seperti padang, atau kata lembut yang memberi harapan, yang berikan support, dukungan. Dan sekarang ini, zaman media sosial, nah, kalau tadi kata-kata, lidah, mulut, sekarang jari jemari. Nah, jari jemari ini tidak diasah untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, fitnah, berita bohong. Ah, mari kita ngubah jari kita ini menjadi yang menyebarkan solidaritas, damai, persaudaraan, kabar baik, kesatuan, persaudaraan. Ya, ini zaman sekarang. Zaman jadi saya pedang, tombak. Zaman sekarang ya, mari kita gunakan jari jemari. Jempolnya ini bukan diasah untuk saling membunuh, saling menghancurkan, tetapi saling meneguhkan. Ini kalau kita buat, maka ada harapan. Ada harapan. Kalau dalam keluarga-keluarga Kristiani,
kata-kata dalam keluarga juga kata-kata yang bagus, kata-kata yang mendukung, damai, kasih sayang, kelembutan, ada harapan. Dan kalau itu sekarang belum sampai ke sana, mari belajar, mari kita mulai lagi. Dan sebagai penutup, ini cerita yang menarik bagi saya, satu-satunya film kungfu yang berbeda. Dulu ada film kungfu namanya judulnya Hero, tokohnya Jet Li. Inti kungfu gampang, dari balas dendam ke balas dendam baru, udah itu aja ceritanya, nggak pernah hilang, nggak pernah habis, muter aja di situ. Tapi yang ini berbeda, memang awalnya adalah mau balas dendam, dan dia melatih pedang begitu rupa, sampai akhirnya dia sampai pada suatu ilmu baru tentang pedang. Ada 3 level. Level pertama adalah persatuan manusia dengan pedang. Manusia menyatu dengan pedang. Maka ketika orang menguasai level ini, tingkat ini, bahkan rumput di tangan bisa menjadi pedang yang mematikan. Rumput di tangan menjadi pedang karena masih ada pedang. Yang kedua, level kedua, tanpa pedang di tangan masih ada pedang di hati. Melepaskan pedang di tangan tetapi membawa pedang dalam hati. Menguasai jiwa dari pedang dalam hatinya, bisa membunuh lawan dari jarak jauh tanpa pedang di tangan karena masih ada pedang di hati. Yang ketiga, ini level tertinggi, tanpa pedang di tangan, tanpa pedang di hati. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi balas dendam, tidak ada lagi pembunuhan, yang ada adalah damai. Mari belajar dari ini, Bapak Ibu dalam keluarga-keluarga, hilangkan pedang di tangan Anda, pedang dalam hati Anda. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih persaudaraan. Kalau begitu, ada harapan. Mari kita nyalakan pengharapan dalam kehidupan kita.